Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Nahnu TV dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Ahmad Faiz di acara podcast Ramadan Nahnu TV. Dalam rangka Semarak Ramadan PWNU DIY tahun 1446 Hijriah dengan tema Ramadan Rahmah Menuju Masyarakat Maslahah. Tidak terasa kita sudah melewati setengah Ramadan dan tentu podcast Ramadan akan menyajikan tema-tema yang menarik dengan narasumber yang menarik juga. Dan pada malam hari ini kita sudah kedatangan beliau yaitu Ketua PW GP Ansor, beliau Kang Muiz. Selamat malam Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Kang? Sepertinya lemas sekali ini, sudah buka puasa tapi ya. Jadi ciri-ciri orang yang sehat berpuasa itu ya kalau malam lemas. Oh gitu Kang ya. Kalau siang bergas. Baik. Terima kasih Kang Muiz sudah hadir di podcast Ramadan malam hari ini. Nah Kang, mungkin kita akan bahas beberapa hal terkait kegiatan terutama. Mungkin lain-lainnya nanti dengan beberapa segmen yang akan kita bahas. Tentu sebelum kita bertanya-tanya dengan banyak pertanyaan, paling simpel sih Kang. Saya mau nanya dulu terkait cerita dulu lah ya terkait peran dan tugas Ketua PW Ansor DIY ini seperti apa yang dijalani Kang Muiz. Baik. Boleh disapa pemirsanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, Mas Host, yang saya hormati, alhamdulillah sangat terasa, bukan tidak terasa. Sangat terasa kan ya? Sangat terasa kita sudah melalui hampir di sepertiga. Betul. Hampir di sepertiga bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Jadi peran Ketua PW itu yang paling utama adalah menjalankan perintah Ketua Umum. Ya. Karena pimpinan wilayah itu adalah wakil dari pimpinan pusat untuk mengintegrasikan yang ada di pimpinan cabang dan pimpinan anak cabang. Sehingga kalau pimpinan pusat atau ketua umum melangkahkan kaki kanan, maka pimpinan wilayah juga harus melangkahkan kaki kanan. Ketika pimpinan pusat ketua umum bilang A, maka pimpinan wilayah juga harus bilang A. Begitu kami diajarkan untuk berbaris. Baik. Kira-kira begitu. Itu tugas pokoknya. Nah, tugas-tugas yang lain tentu adalah bagaimana kepemimpinan di pimpinan wilayah ini membawa kemaslahatan. Sesuai dengan temanya sesuai tadi dengan temanya tadi. Jadi yang namanya pemimpin itu manutum bil maslahah. Di kepemimpinan itu punya tugas bagaimana menciptakan kemaslahatan untuk yang dipimpinnya. Sehingga bentuk-bentuk konkretnya apa? Yaitu harus kita baca lewat database yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kebutuhan kader seperti apa? Tantangan zaman seperti apa yang kemudian kita elaborasikan dalam bentuk program-program kerja. Dan itu yang akan menjadi concern kita untuk memimpin Gerakan Muda Ansor daerah istimewa Yogyakarta. Kira-kira begitu. Siap, Kang Muiz, terima kasih. Prolognya saya nangkep, ini kita akan berbicara tentang kepemudaan tentunya Kang Muiz. Ya, namanya Gerakan Pemuda. Gerakan Pemuda kan nggak mungkin kalau aki-aki. Jadi kalau hanya pemuda kurang. Jadi tetap lebih harus cepat ada gerakan pemuda. Gerakan pemuda ya. Ya, sebagaimana gerakan pemuda itu lahir dari resolusi konflik, sehingga kita punya yang namanya energi kinetik yang terus bergerak. Energi kinetik ini yang terus bergerak sehingga kita punya dasar-dasar untuk menghadapi perubahan-perubahan yang ada kalau kita terus bergerak. Betul. Oke. Nah, Kang, kan Ramadan ini tentu jadi momentum ya, terutama dari gerakan pemuda yang saat ini Kang Muiz jalani sebagai ketua. Mungkin pertanyaannya gini Kang, sebetulnya dalam momentum Ramadan ini gimana sih GP Ansor ini bagaimana menjaga spiritualitas pemuda dalam rangka menjaga Ramadan ini tetap punya makna tentunya Kang? Baik, jadi salah satu ciri bahwa organisasi kita, Gerakan Muda Ansor itu ya, memang kita ada keseimbangan. Jadi kita tidak hanya ngurusi dunia, tapi juga ngurusi akhirat. Bahkan bonusnya, kader kita itu tak terhitung, karena siang mati pun masih menjadi bagian dari tanggung jawab kita.
ya kan? Sehingga momentum di bulan suci Ramadan ini betul-betul kita gunakan sebaik mungkin untuk bagaimana menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Iya, betul. Selain bagaimana menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Iya. Jadi spiritualitas itulah yang menjadi pembeda, menjadi benteng terjadinya perubahan-perubahan di masa-masa yang akan datang. Sehingga kalau kita memegang teguh nilai-nilai spiritualitas, maka kita tidak perlu khawatir. Ibarat kata kalau kita sudah pasrah 100% kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mau apa maka juga oke. Kira-kira begitu. Jadi kuncinya kita bagaimana bisa dengan senang hati menjalani kehidupan ini ya memang harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu harus dilandasi dengan ikhtiar yang maksimal, baru disempurnakan dengan tawakal. Mantap. Kang, selain spiritualitas, kan tentunya kita juga harus bersinggungan ya dengan hubul watan minal iman ya. Bagaimana sih peran pemuda, terutama gerakan pemuda dalam rangka menjaga juga, selain spiritual juga menjaga nilai-nilai kebangsaan di bulan Ramadan ini? Tentunya untuk NKRI ya. Ya. Sebentar lagi ada fenomena menarik ini. Apa itu kan? Ini kan mudik itu kan salah satu menjaga tradisi yang ada di Indonesia. Betul. Ya, sehingga nanti mungkin di ruang-ruang yang lain perlu kita sampaikan juga bahwa ada salah satu cara unik di bulan Ramadan. Bagaimana kita ikut menjaga negara kita, menjaga bangsa Indonesia ini agar kita tetap mencintai seutuhnya. Langkah-langkah yang sekarang sudah kita lakukan adalah bagaimana kemudian program-program pendidikan ini selalu kita secara komprehensif kurikulumnya kita tata agar tidak hanya berbicara tentang nilai-nilai spiritualitas juga, tapi juga nilai-nilai kebangsaan. Iya, betul. Jadi cinta tanah air. Bagaimana kemudian sahabat-sahabat Banser hari ini, bagaimana mereka merasa terpanggil ketika terjadi isu-isu yang mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Contoh misalkan yang sedang terjadi beberapa waktu yang lalu di Yogyakarta terkait dengan kerukunan antar suku, betul. Itu jelas akan mengganggu situasi kebangsaan kita. Baik. Sehingga kader Gerakan Muda Ansor pasti akan menjadi pelopor bagaimana menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Betul. Salah satunya ya dengan bagaimana menjaga kerukunan antar ras, suku, etnis, dan agama yang terjadi di Yogyakarta terutama. Karena daerah istimewa Yogyakarta ini menjadi miniatur sebuah negara. Betul. Dari berbagai macam provinsi ada di Jogja. Bahasanya, budayanya, semua ada. Sehingga mau tidak mau kader Gerakan Muda Ansor di daerah istimewa Yogyakarta ini harus menjadi pelopor. Pelopor menjaga kerukunan antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan yang lainnya. Nah, menyambung itu, Kang Muiz, dari kader Ansor sendiri, perannya seperti apa dalam rangka menjaga intoleransi sama radikalisme yang tentu ini selalu jadi ancaman ya, walaupun kadang gerakannya senyap dan sebagainya, tapi kan setiap momen biasanya selalu ada rongrongan itu terkait intoleransi dan radikalisme di DIY terutama. Ya, variabelnya sangat banyak. Dimulai dari pendidikan, budaya, dan yang lainnya, terutama di Yogyakarta. Kalau kita ada keseimbangan dalam hal pendidikan, dalam hal kebudayaan, maka kita bisa melakukan pencegahan, upaya-upaya pencegahan. Di Gerakan Muda Ansor itu strukturnya sampai level bawah. Jadi di tingkatan ranting, ada tingkatan PAC, pimpinan anak cabang, PC, dan seterusnya. Sehingga pengawasan terhadap lingkungan itu juga kita lakukan. Bagaimana kader Ansor, kader Banser harus terlibat secara aktif di masyarakat agar upaya-upaya untuk menjaga kerukunan atau menghindari terjadinya radikalisme itu bisa kita jalankan, terutama untuk pendidikan. Jadi kita secara penuh berupaya untuk melakukan kaderisasi bagaimana agar potensi radikalisme ini betul-betul bisa kita hindari. Nah, pendidikan itu banyak dengan cara kaderisasi, baik itu secara formal maupun non formal.
Oke. Berbicara tentang gerakan pemuda lagi ya, tentu kita akan selalu bersinggungan juga dengan bonus demografi yang Indonesia miliki saat ini ya. Ada wacana apa atau dari GP Ansor DIY sendiri punya plan apa melihat peluang bonus demografi ini? Yes. Jadi bonus demografi itu peluang emas. Peluang emas. Tentu bisa menjadi potensi, bisa menjadi tantangan, bisa menjadi hambatan. Jadi tahun 2030 rentang sampai tahun 2035 yang akan terisi usia 15 tahun sampai 64 tahun usia produktif. Ini lebih banyak daripada usia tidak produktif. Anak-anak dan lansia. Nah, kita akan memiliki sekitar 190-an ribu juta 190-an juta jiwa. Yang usia produktif. Tentu upaya-upaya yang kita lakukan seperti apa? Pimpinan umum sudah, pimpinan pusat melalui ketua umum sudah seringkali menyampaikan kepada kader-kader bahwa ada sikap tegas dari ketua umum bagaimana kita menjalankan fungsi-fungsi untuk menyiapkan kader-kader kita untuk siap terhadap bonus demografi. Tentu dengan cara satu adalah dibentuknya Ansor University. Ansor University sebagai salah satu ruang pendidikan yang berbasis vokasi, tentu ini disiapkan dengan secara sistematis agar kader-kader kita siap untuk menghadapi bonus demografi. Apa yang ada di sana? Banyak hal, bahwa kompetensi semua yang potensi yang ada di kader ini mulai kita data. Jadi apa kira-kira kecenderungan kader ada di mana? Kompetensinya apa, kemudian sampai pada persoalan sertifikasinya, sehingga ke depan tidak menjadi hambatan bagi negara, karena salah satu yang akan terjadi selain ini adalah peluang emas adalah menjadi hambatan emas juga. Dan apa jadi tantangan juga. Tantangan juga. Betul. Contoh misalkan kalau ternyata 190 juta jiwa ini banyak penganggurannya ternyata. Nah, ini akan menjadi problem, sehingga Gerakan Muda Ansor menyiapkan. Kalau di daerah Istimewa Yogyakarta juga selain Ansor University kita membuat namanya pesantren IT. Pesantren IT ini bagaimana kemudian kampus-kampus yang sudah ada, ini kita masuki di ruang-ruang spiritualitasnya. Atau pesantren-pesantren yang sudah ada kita masuki materi-materi IT dan inovasinya. Ini kolaborasi yang hendak kita wujudkan selain juga melalui program-program yang lain. Bagaimana menghadapi bonus demografi yang sebentar lagi. Kira-kira kalau periode saya sampai 2028, nggak kelamaan, 2028, ini tinggal beberapa tahun lagi sudah masuk ke ruang itu, karena 2030 sampai 2035, kira-kira begitu. Ini yang sedang kita persiapkan secara serius. Selain Ansor University, kemudian pilar dari BISA yang terakhir itu adalah anak muda. Anak muda menjadi garapan secara serius juga. Jadi sebelum menjadi kader, ini kita kasih ruang di komunitas Ansor namanya. Kegiatannya apa? Ansor Hub nanti maksudnya. Jadi kreativitas teman-teman kita masukkan di ruang, ada namanya wakil ketua bidang industri kreatif yang nanti akan mengelaborasi kepentingan-kepentingan dari anak muda ini bagaimana agar mereka bisa nyaman dulu, nyaman, kemudian ekspresinya bisa kita wadahi. Setelah nyaman, baru kita masukkan ke ruang kaderisasi secara formal. Jadi ada kalau di istilah pesantren itu ada istilah idat lah ya. Betul. Ada persamaan nanti ya, agar kita kader-kader atau komunitas anak muda ini yang usianya belum waktunya masuk ke Ansor sudah bisa kita kasih ruang yang bisa terpenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Berbicara tentang bonus demografi ini kan tentu akan diisi oleh anak muda semua kan ya. Tentunya ranahnya sekarang kan eranya memang digital kan. Tentu menuju tahun 2030 ini mungkin ranah digital ini akan jadi fokus salah satu di negara kita ya. Nah, di Ansor sendiri Kang, bagaimana sih Ansor mengajak, terutama memberikan pesan-pesan positif lewat digitalnya? Seperti apa? Apakah ada ruang tertentu yang memang dijadikan media dakwah dari Ansor? Ya, pimpinan pusat sudah membuat namanya aplikasi SIAPS.
Jadi semua data, semua kebutuhan termasuk pendidikan di Ansor University bisa didaftarkan melalui aplikasi SIAPS. Jadi database kader juga ada di sana. Jadi itu adalah bagaimana pembelajaran kita mulai masuk di ruang-ruang IT dan inovasi melalui aplikasi SIAPS. Di Jogja kita punya beberapa platform nanti termasuk Ansor Peduli. Selain di situ ada kepedulian kita terhadap masyarakat secara langsung. Kemudian ketika terjadi peristiwa-peristiwa apa di daerah tertentu langsung bisa call di aplikasi itu. Ada juga bantuin.net. Selain ansorpeduli.id juga ada bantuin.net. Jadi semua itu kita persiapkan agar bahwa memang tidak semuanya muda nanti. Bonus demografi itu usia produktif, 16, 15 sampai 60-an tahun, 64 tahun. Sampai fase pensiun. Ya, sampai fase pensiun. Akan tetapi yang akan mengisi usia itu ya usia kita sekarang ini. Nah, gitu, yang justru yang memang harus kita siapkan. Betul. Kalau nanti dari Ansor ini tidak mampu melakukan pengawalan, ya nanti justru akan mengisi permasalahan, akan menjadi bagian dari persoalan yang gitu. Jadi IT tentu menjadi fokus. Tadi juga sudah saya sampaikan akan ada pesantren IT. Jadi selain ada pesantren IT, bagaimana sahabat-sahabat melalui di jalur Ansor nanti mulai bagaimana pendidikan spiritualitas bisa kita sampaikan melalui ruang-ruang itu. Baik. Kira-kira begitu. Nah, mungkin kan kalau Ansor sendiri kolaborasi dengan divisi lain atau lainnya, mungkin dengan IPNU, IPPNU dan sebagainya, yang memang punya misi yang sama ya, terutama dengan gerakan pemuda. Adakah kolaborasi dengan yang lainnya kan untuk Ansor sendiri? Ada, pasti ada. Perintah dari Ketua Umum PBNU juga sudah jelas. Beberapa kali sering disampaikan tentang koherensi. Bagaimana kita membangun koheren dengan beberapa struktur yang ada di NU ya, baik itu nanti dengan IPNU, IPPNU, dengan Fatayat, dengan Muslimat dan yang lainnya. Banyak sekali banom lembaga yang ada di yang ada di Nahdlatul Ulama ini. Tentu kita akan melakukan upaya-upaya untuk bagaimana agar tidak terjadi tumpang tindih juga. Betul. Nah, salah satu yang kita lakukan apa? Contoh misalkan di dalam peraturan organisasi, kaderisasi itu kita bukan hanya murni dari kaderisasi di Ansor, tapi juga bisa melalui IPNU, melalui PMI dan yang lain ya. Jadi itu juga sudah diatur di organisasi. Sehingga kalau dalam konteks program mungkin ya kita bisa bekerja sama dengan teman-teman yang di ruang yang lain misalkan. Betul. Di ruang yang lain pasti ada. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri di sini. Jadi maka NU dalam hal ini PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta sudah melalui wakil ketua yang membidangi banom-banom ini tentu juga melakukan upaya-upaya untuk bagaimana menata banom-banom berbasis usia ini juga bisa menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan usia yang ada. Betul. Jadi kami tidak mungkin mengadakan pendidikan di usia pelajar juga nggak mungkin karena itu ruangnya IPNU PPNU. Kang, ini kan kita mungkin seminggu ke depan kan sudah mulai masuk di mudik ya. Yes. Nah, di Ansor sendiri apakah punya program tersendiri atau ada kolaborasi lainnya dengan Banser yang kaitannya mengawal proses, ya bukan mengawal sih, ikut membantu lah dalam jalannya rutinitas budaya mudik ini di Indonesia. Di struktur Ansor itu ada namanya sayap organisasi namanya Banser. Di PW Ansor DIY berarti Satkorwil, Satuan Koordinasi Wilayah. Tentu di Banser ini juga fungsi-fungsinya sama seperti fungsi-fungsi yang dimiliki oleh negara. Jadi ada satuan lalu lintas, ada satuan tanggap bencana, semuanya ada. Tentu fungsi-fungsi itu di setiap momen akan bekerja dengan semestinya. Termasuk mengawal mudik ini kan. Ya. Jadi nanti biar jajaran Satkorwil yang akan menceritakan secara langsung. Detailnya ya. Tapi yang paling prinsip adalah bahwa itu salah satu bentuk dari program-program Ansor dan Banser untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa hanya ada di Indonesia tradisi mudik itu yang terjadi ya. Jadi kalau ini tidak kita jaga, tidak kita rawat ya. Betul. Sayang sekali kan ya. Sangat sayang sekali.
karena banyak memang muhajirin sehingga mereka harus ketemu sanak saudara. Betul, ya kan? betul. Namun, dan tentu ini juga menguntungkan bagi putaran ekonomi kan ya, keberadaan ini juga. Yes. Ya, kalau itu sih tidak perlu kita tanyain. Kadang bahwa orang bekerja 1 tahun itu hanya untuk mudik kan. Betul. Sanggup dibawa pulang semua. Dibawa pulang semua. Tapi ya begitulah kebahagiaan yang memang mereka atau kita rasakan bersama-sama. Jadi dan itu harus kita syukuri sebagai bangsa Indonesia. Baik. Kang, sebagai ketua Ansor ya Kang, ada nggak sih harapan atau pesan tersendiri dari Kang Muiz terkait Ramadan ini? Untuk pemuda terutama ya. Ya, begini, di organisasi kita ini, jadi secara jamiah atau secara organisasi, tugas kita tidak hanya menjadi soleh, tapi juga islah. Tidak hanya menjadi baik, tapi juga memperbaiki. Sebagai jamaah, sebagai kader, tugas kita tidak hanya menjadi solihin, tapi muslihin. Maka ini menjadi penting agar ke depan kita terus bisa melakukan upaya-upaya perjuangan, meskipun yang namanya berjuang di organisasi, al-khidmatu tatarotabu fiha barokah. Jadi bayarannya khidmah itu ya keberkahan. Ya, bukan ujroh. Gitu. bukan upah gitu ya. Nah, sehingga apalagi kalau kita ngomongin perjuangan ya, yang namanya orang berjuang tidak cukup dengan diam, pasti akan banyak tantangan. Kalau kita diam saja bisa dianggap orang itu baik, tapi kalau kita bergerak pasti banyak orang yang tidak suka juga. Nah ini yang harus kita sadari, sehingga kuatkan mental, kemudian tetap tegak lurus, satu komando dengan pimpinan pusat, kita jalankan program-program yang ada di organisasi, tentu dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, agar kita nanti pasca bulan suci Ramadan juga tidak kemudian menjadi kembali lagi seperti sebelumnya. Nah, tapi betul-betul melekat pada diri kita bahwa ini ada nilai-nilai kebaikan yang nanti hendak kita lanjutkan di bulan-bulan selanjutnya. Baik. Kira-kira begitu. Tentu baik. Nah, Kang, apakah ada sebuah program yang bisa diikuti oleh baik itu mungkin anggota dari Ansor ataupun non-Ansor yang bisa disertakan, terutama kegiatan Islam ya selama Ramadan ini ya? Ada, jadi kita ada namanya Sambang Sahabat. Ada Sambang Sahabat. Bagaimana kemudian kita pimpinan wilayah silaturahim ke PJ-PJ. Di situ ada juga pimpinan anak cabang. Bagaimana kita mendengarkan suara-suara dari kader. Bagaimana kemudian kita menjembatani. Bagaimana agar terjadi kemaslahatan. Program-program yang mungkin bisa diikuti ya. Tentu kalau pengen secara intens ya harus gabung dulu menjadi kader. Kalau yang lainnya ya manfaat-manfaatnya memang baru bisa dirasakan ketika durasi waktunya sudah cukup betul. intens untuk bergabung dengan kita. Istilahnya kita nggak bisa dapat manfaat ngaji sebentar kan ya? Sebentar, ya. Jadi ada waktu li zamanin ya. Betul. Waktu yang sangat panjang untuk bisa kita berorganisasi ini. Dan satu hal yang kemudian perlu kita sampaikan bahwa di Gerakan Muda Ansor ini kaderisasi. Jadi ini organisasi kader yang kemudian kita disiapkan untuk berjuang di Nahdlatul Ulama di masa-masa yang datang. Sehingga masa depan NU itu ya Ansor sekarang ini. Sehingga kalau nanti kita gagal dalam menyiapkan kader ini ya akan ada kegagalan dalam memimpin Nahdlatul Ulama di masa-masa yang datang. Maka apa yang hendak akan dinikmati oleh jamaah, ya kepemimpinan Nahdlatul Ulama di masa-masa yang datang ini yang sedang kita siapkan. Itu perusahaan kemudian ada program-program yang sifatnya secara langsung ya tentu akan banyak hal yang bisa kita sampaikan. Contoh misalkan kita akan menggarap namanya sport center. Kemudian kita akan menggarap pertanian, ada peternakan, baik itu kambing maupun ayam, dan seterusnya. Nah, program-program ini yang mungkin bisa dirasakan akan secara langsung. Akan tetapi justru yang kita harapkan adalah bagaimana menyiapkan SDM-nya. Sehingga pilar bisa yang dicanangkan oleh pimpinan pusat, yang kemudian kita terjemahkan di pimpinan wilayah ini, ada B-nya ini adalah bisnis dan ekonomi,
kemudian I-nya adalah IT dan inovasi, S-nya adalah SDM, A-nya adalah anak muda. Nah, ini yang kemudian bagaimana ini selain langsung membawa manfaat kepada kader, ada juga yang dalam kerangka bagaimana menyiapkan masa depan. Gitu. Jadi misalkan yang secara langsung apa ya bisnis, mungkin harapannya secara jamaah dulu harus sejahtera baru organisasinya. Betul. Tapi ke depan SDM tentu akan nggak kalah penting. Nggak kalah pentingnya bagaimana menyiapkan kader-kader ini siap untuk menghadapi masa-masa yang datang, termasuk Indonesia Emas di tahun 2045. Oke, menarik. Kang, saya minta boleh closing statement nggak? Kira-kira apa yang Kang Muiz mau sampaikan terutama? Kalau tadi kan kita ngomongin harapan ya. Sekarang Kang Muiz kira-kira apa yang mau disampaikan terutama kepada teman-teman Ansor dimanapun berada tentu, dan juga pemirsa Nahnu TV dimanapun Anda berada ya, dari Ketua Ansor DIY Kang Muiz. Boleh Kang? Jadi saya selalu menyampaikan bahwa apapun yang akan kita laksanakan, mari kita awali dengan niat yang sesungguh-sungguhnya. Jadi karena kalau ini tidak kita niati ibadah, maka keberkahan itu tidak akan kita dapat. Dan di organisasi ini kita yang butuh dengan organisasi, bukan organisasi yang butuh kita. Sehingga kita tidak usah berkecil hati, tidak punya kapasitas dan seterusnya, karena memang kita yang butuh dengan organisasi. Organisasi ini adalah torekoh kita, jalan kita untuk mencari ridhonya dan mengharapkan keikhlasan. Nah, yang kedua adalah memaksimalkan ikhtiar. Bagaimana setelah lurusnya niat kita ini kita jaga, kita upayakan semaksimal mungkin ikhtiar kita. Nah, langkah-langkahnya apa? Satu, ikuti komando, jalankan program-program kerja dengan baik. Kemudian taati apa yang menjadi code of conduct kader itu sendiri. Jadi tidak hanya gagah-gagahan pakai seragam, tapi juga nilai-nilai itu bisa kita jalankan di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, baru kita sempurnakan dengan tawakal. Tentu kalau kita benar-benar bisa tawakal 100%, maka kebahagiaan itu tidak akan pernah hilang dari diri kita. Hanya saja selama ini mungkin kita masih bergantung, sehingga Gusti Allah cemburu kan. Allah cemburu. Ini kurang maksimal, kurang maksimal. Masih menduakan. Kadang kita lebih pasrah kepada teman kita, bisa, tapi pasrah kepada Tuhan justru malah belum bisa. Kita pasrahkan apa kepada istri kita, kita pasrahkan apa kepada saudara kita, kita bisa, tapi kepasrahan kita kepada Tuhan kadang belum sampai 100%. Mantap. Oke, catat itu ya teman-teman Nahnu TV dimanapun Anda berada. Oke, Kang Muiz, thank you sudah hadir di podcast Ramadan pada malam hari ini. Tentu tadi kita sudah diskusi beberapa poin-poin terutama di gerakan pemudanya ya. Kita lihat GP Ansor sudah aktif, dan juga tentu kepada semua warga Nahdiyin dan pendengar, kita juga berterima kasih bahwa selama ini ikut dikawal, ikut dibersamai dalam bukan cuma keagamaan tapi kebangsaannya juga, Kang ya. Oke, dimanapun Anda berada, pemirsa Nahnu TV, terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast pada malam hari ini. Kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya, tentunya dengan tema dan topik yang sama-sama serunya, sama-sama menariknya. Sekian, terima kasih Kang Muiz, terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.